Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia, cara mudah untuk memprediksi ikatan ion nanti akan dipaparkan di akhir video. Memprediksi misalnya golongan 1A kalau berikatan dengan golongan 7A, senyawanya nanti terbentuk apa. Cara mudah untuk memprediksinya nanti akan dipaparkan di video terakhir ya, di akhir video. Baiklah, untuk ikatan kimia, pada dasarnya adalah mempelajari tentang unsur-unsur yang akan berikatan. Bagaimana cara unsur-unsur berikatan dengan saling memberi elektron, saling menyumbangkan elektron, atau hanya menyumbangkan salah satu elektron, atau sepasang elektron. Nah, hal itulah yang akan kita pelajari pada ikatan kimia ini. Nah, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang ikatan kimia yang nantinya akan dibagi dengan beberapa subbagian, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Hal-hal yang penting. Yang pertama adalah struktur Lewis. Struktur Lewis itu adalah suatu kaidah penggambaran elektron valensi, elektron terluar dari unsur, ya, elektron valensi, yang dikemukakan oleh ahli kimia Amerika, ya, G.N. Lewis, ya, kalau tidak salah namanya adalah Gilbert Newton Lewis. Nah, seperti ini. Misalnya Na itu kan adalah unsur golongan 1A, jadi titiknya 1, elektron valensinya 1, maka digambarkan titik 1. Kemudian Cl, setelah itu ada Cl yang merupakan golongan 7A, berarti elektron valensinya 7, titiknya 7. Ne atau neon, Ne juga bisa dibilang Ne. Ini golongan 8A, elektron valensinya 8, dibuatlah titiknya 8. Nah, helium ini golongan 8A juga, tapi titiknya ada 2. Ini merupakan pengecualian, ya. Jadi, buat cara gampangnya, untuk menentukan struktur Lewis itu, kita lihat saja unsur itu berada di golongan berapa, berarti elektron valensinya sama dengan jumlah golongannya, sama dengan nomor golongannya, tinggal dibuat titiknya berapa, itu cara mudahnya. Tapi hal ini hanya berlaku untuk golongan-golongan yang berada di golongan utama, golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Untuk golongan B, ya, itu harus tetap ditentukan elektron valensinya dengan menggunakan konfigurasi elektron. Nah, untuk Mg di sini kita tampilkan tidak menggunakan titik, menggunakan silang. Mg itu kebetulan berada di golongan 2A, berarti elektron valensinya ada 2. Nah, tidak menggunakan titik tapi menggunakan silang. Boleh saja, mau boleh titik, boleh silang juga boleh, tidak apa-apa. Nanti itu ada gunanya nanti kenapa kita pakai titik ataupun silang. Nah, hubungan konfigurasi elektron dengan golongan dalam SPU serta penggambarannya berdasarkan struktur Lewis ini, pemaparan ini maksudnya supaya bisa lebih jelas, ya. Nah, jadi sebenarnya struktur Lewis itu hanya bagian elektron valensinya itu hanya elektron di bagian kulit terluar. Contohnya Cl itu kulit terluarnya ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ini kalau menggunakan konfigurasi elektron Bohr. Ini kalau menggunakan konfigurasi elektron yang aturan Aufbau. Kalau untuk konfigurasi elektron yang Bohr itu lebih akurat, hanya digunakan untuk golongan-golongan yang ada di golongan utama, golongan 1A sampai dengan 8A. Tapi kalau untuk yang Aufbau akan lebih akurat kalau kita untuk meramalkan elektron valensi daripada golongan-golongan B, ya.
Nah, ini kelas penggambarannya. Contoh lagi ada Na, kulit pertama ada 2, berarti kulit pertama itu yang ini ya. Ini yang kalau yang di tengah ini adalah intinya. Kulit pertamanya ada 2, 1, 2, seperti itu. Kemudian kulit kedua ada 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit terakhir atau kulit terluarnya, kulit ketiga ada 1. Nah, kulit ketiganya hanya ada 1. Nanti di struktur Lewis hanya digambarkan kulit terluarnya saja. Begitu dia caranya ya, kalau menggunakan berdasarkan, kalau kita buat detailnya berdasarkan jumlah elektron per kulitnya. Tapi kalau menggunakan struktur Lewis nanti hanya jumlah elektron valensinya saja yang dipakai. Nah, contoh struktur Lewis beberapa unsur seperti ini ya. Kalau golongan 1A berarti karena elektron valensinya 1, titiknya hanya 1. Contoh Li dan Na gitu ya. Golongan 2A, titiknya 2. Be, beryllium, titiknya 2. Mg juga titiknya 2. Begitulah sampai dengan golongan 8A. Karena dia golongan 8A, titiknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa titiknya ada 8? Karena elektron valensinya 8. Tapi nanti boleh juga digunakan silang, tidak harus titik. Dan ingat, untuk golongan 8A ini ada pengecualian. Helium hanya 2 elektron valensinya. Gitu ya. Kenapa elektron valensinya hanya 2? Nanti kita bahas. Nah, inilah dia alasannya. Oktet dan duplet. Unsur-unsur golongan gas mulia atau golongan-golongan 8A itu bersifat stabil. Konfigurasi elektron unsur golongan gas mulia disebut dengan konfigurasi duplet. Untuk helium dan oktet, untuk neon, argon, xenon, kripton, dan radon. Semuanya golongan 8A. Unsur-unsur gas mulia jarang ditemukan bereaksi dengan unsur lain karena sudah bersifat stabil. Jadi jarang ditemukan bereaksi dengan unsur lain. Sulit untuk bereaksi mereka. Kecuali untuk kripton, xenon, dan radon yang dapat bereaksi walaupun diperlukan kondisi khusus ya. Kr itu kripton, Xe itu xenon, Rn itu radon. Ini dia ya. Nah, lihat. Untuk semua unsur golongan 8A mulai dari helium sampai dengan radon itu elektron valensinya 8 kecuali si helium. Helium itu 2. Nah, hanya helium lah yang duplet. Selebihnya itu yang 8 itu oktet. Nanti karena golongan unsur-unsur di golongan gas mulia ini bersifat stabil, maka kaidah oktet dan duplet inilah yang akan kita gunakan untuk meramalkan senyawa-senyawa yang terbentuk dari ikatan-ikatan antara unsur dalam pelajaran ikatan kimia ini. Nah, contoh yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang ikatan ion. Nanti ikatan kimia, nanti ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada juga ikatan logam yang akan kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron logam dengan atom yang menangkap elektron bukan logam. Nah, jadi ikatan ion itu terjadi antara unsur-unsur logam dan unsur-unsur bukan logam. Unsur-unsur logam itu adalah sebagian besar terdapat di golongan 1A, 2A, dan 3A, unsur-unsur logam. Ingat ya, berarti 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu sebagian besar adalah unsur-unsur yang bukan logam. Kalau golongan B itu sebagian besar merupakan unsur-unsur logam. Nah, jadi ingat, yang logam itu 1A, 2A, 3A, dan golongan B. Yang bukan logam itu 4A sampai dengan 8A. Nah, atom logam ya itu yang melepaskan elektron. Sementara atom non-logam itu yang menangkap elektron. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif.
Sedangkan atom bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Itu juga harus diingat. Yang melepaskan elektron nanti akan menjadi positif. Yang menerima elektron nanti akan menjadi negatif. Antara ion-ion berlawanan muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatis yang disebut ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Nama lain daripada ikatan ion itu adalah ikatan elektrovalen. Ya, diingat juga. Nah, contoh ini. Ada Na golongan 1A, ya, makanya elektron valensinya 1, berarti Na itu golongan 1A. Kemudian Cl, elektron valensinya 7, berarti Cl itu golongan 7A. Yang logam, karena Na itu golongan 1A, berarti logam. Nanti Na lah yang akan melepaskan elektron. Karena si Na adalah golongan 1A dan dia logam. Nah, Cl, karena dia bukan logam, dia akan menerima elektron. Seperti itu. Karena Na melepaskan elektron, berarti Na akan bermuatan positif. Cl akan bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, kenapa Na hanya melepaskan satu elektron? Ingat kaidah oktet dan kaidah duplet. Cl, elektron valensinya 7, untuk menjadi oktet dia memerlukan satu elektron. Berarti yang dilepaskan oleh si Na itu satu saja. Ya, yang dilepaskan si Na itu satu, jadi si Cl berubah menjadi elektron valensinya bertambah satu karena menerima elektron dari si Na jadi 8. Nah, jadi terlihat di sini masing-masing memiliki elektron valensi 8 jadinya. Tapi si Na ini positif karena melepaskan elektron, Cl jadi negatif karena menerima elektron. Nah, karena berbeda muatan, nampak di sini ya, jadi Na itu positif, kemudian Cl itu negatif, akan saling tarik-menarik. Karena berbeda muatan, positif dan negatif. Interaksi yang dinamakan interaksi elektrostatik. Dan berlangsung secara terus-menerus. Ikatan kimia yang terbentuk dengan cara serah terima elektron seperti pembentukan NaCl dinamakan ikatan ion. Senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion ini disebut dengan nama senyawa ion. Nah, seperti itu ceritanya. Kalau senyawa yang berikatan melalui serah terima elektron, ya, melalui interaksi elektrostatik, gitu ya, secara menyerahkan dan menerima elektron. Nah, contoh lagi, kita mau mereaksikan antara Mg dengan Cl. Nanti yang terbentuk senyawanya apa? Mau kita prediksikan juga, gitu ya. Nah, Cl itu golongan 7A, berarti titiknya ada 7, berarti juga karena golongan 7A, elektron valensinya 7, juga berarti golongan unsur yang termasuk ke dalam non-logam. Gitu. Nah, sementara Mg karena dia golongan 2A, berarti titiknya ada 2, karena elektron valensinya 2. Tapi di sini kita buat silang. Ya, di sini kita buat silang supaya nanti jelas bagaimana penggambaran serah terima elektronnya, itu maksudnya ya. Kalau seandainya dibuat titik pun boleh, tidak apa-apa. Nah, nanti Mg karena dia logam, Mg lah yang akan melepaskan elektron, begitu. Nah, Cl kan sudah 7. Berarti kalau kaidah oktet, kaidah 8, Cl hanya memerlukan 1. Maka si Cl hanya menerima 1 saja elektron dari si Mg. Gitu. Nah, satu lagi elektronnya kemana? Nah, maka kita perlu menambahkan satu lagi Cl supaya kedua elektron yang dimiliki oleh si Mg ini diserahkan kepada, yang pertama diserahkan kepada Cl1, yang satu lagi diserahkan kepada Cl yang satunya lagi. Jadi, karena Mg sudah melepaskan 2 elektron, maka Mg bermuatan 2 positif. Dia melepaskan 2 elektron, Mg bermuatan 2 positif.
Cl yang di atas menerima 1 elektron, maka bermuatan negatif 1. Cl yang di bawah menerima 1 elektron, bermuatan juga negatif 1. Nah, terlihat di sini ada perbedaan muatan ya, positif dengan negatif. Nanti karena ada perbedaan muatan ini terjadilah tarik-menarik gaya elektrostatis yang berlangsung secara terus-menerus. Makanya terbentuklah MgCl2. Dari situlah juga kita ketahui kenapa kalau Mg direaksikan dengan Cl, nanti ikatan yang terbentuk itu adalah senyawa MgCl2. Bukan MgCl1, bukan MgCl3, bukan Mg2Cl3, bukan. Ya, dari sini bisa kita lihat kenapa Mg ditambah dengan Cl nanti sama dengan MgCl2. Begitu. Kemudian, contoh lagi kita mau mereaksikan antara Mg dengan oksigen, magnesium dengan oksigen, di mana oksigen adalah golongan 6A, berarti elektron valensinya 6, titiknya juga 6, golongan non-logam, unsur non-logam, berarti yang akan menerima elektron, sementara Mg, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Mg itu golongan 2A, berarti elektron valensinya 2, titiknya juga 2, di sini kita buat silang ya. Unsur logam karena dia golongan 2A, berarti Mg nanti yang akan melepaskan elektron. Lihat di sini. O ada 6 elektron valensinya, supaya oktet memerlukan 2. Ya, maka langsung saja, tidak seperti MgCl tadi. Ya, langsung saja yang 2 ini diserahkan kepada O. Karena Mg melepaskan 2 elektron, maka Mg muatannya jadi 2 positif. Oksigen menerima 2 elektron, maka oksigen muatannya jadi 2 negatif. Terjadi perbedaan muatan. Yang satunya positif, positif 2. Yang satu lagi negatif, negatif 2. Nah, karena ada perbedaan muatan, terjadilah gaya elektrostatis yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga terjadilah ikatan ion. Maka reaksi antara Mg dengan O berikatan akan membentuk senyawa MgO. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya kalau Mg berikatan dengan O itu nanti akan membentuk MgO. Tidak mungkin Mg2O, tidak mungkin MgO3, tidak mungkin MgO4. Karena O harus mengikuti kaidah oktet dan dia hanya akan menerima 2 elektron. Kalau Mg2O tidak mungkin, ya, karena nanti sudah lain pembahasannya berdasarkan ikatan kimia, tidak masuk secara pembahasan kita pada kali ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh senyawa ya. NaCl itu benar, NaCl2 salah, NaCl3 salah. Nah, tadi kenapa dia NaCl ini benar? NaCl2 salah, NaCl3 salah, karena kita sudah bahas tadi ya. Karena memang ada harus kaidah oktet dan duplet yang harus diikutin. Kemudian MgN pun salah, MgN2 salah, MgN3 pun salah. Kenapa salah tiga-tiganya? Nanti kita bahas. Ada cara mudahnya. Setelah ini akan kita bahas. HLO salah, HLO2 pun salah, HLO3 salah. Jadi apa yang benar? Apakah HL2O1, Mg2N3 gitu. Nah, jadi cara mudahnya seperti ini. Kalau golongan 1A berikatan dengan golongan 7A, berarti XY. Misal golongan 1A tadi Na, kemudian golongan 7A Cl, maka NaCl, gitu aja udah. Kemudian contoh lagi, aluminium golongan 3A. Aluminium golongan 3A mau berikatan dengan oksigen golongan 6A. Berarti nanti akan berikatan membentuk senyawa X2Y3. Berarti X-nya golongan 3A, berarti Al2O3. Seperti itu cara membacanya ini ya.
cara membaca tabel ini. Contoh tadi Mg golongan 2A mau berikatan dengan golongan 5A N. Ya, berarti yang akan terjadi senyawanya adalah Mg3N2. Seperti itu caranya. Ini cara mudahnya. Baiklah, sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini tentang ikatan kimia dan ikatan ion. Terima kasih.